Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Insyaallah kita mulai memasuki suratul Baqarah. Kan belum ya Pak ya? Belum kita mulai suratul Baqarah, kan baru sampai Al-Fatihah. Begitu ya? Pak Edi? Iya. Sebelum masuk ke ayat pertama, kita baca dulu hadis-hadis mengenai suratul Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini seluruhnya Madaniyah. Kan surah itu atau ayat itu ada namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Apa arti Makkiyah? Kan dari kata Makkah. Madaniyah dari kata Madinah. Makkiyah itu kalau dia turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Madaniyah artinya ayat itu turun setelah hijrah Nabi. Baik, jadi di sini oleh para ulama dikatakan Al-Baqarah seluruhnya Madaniyah. Artinya semuanya turunnya setelah Nabi hijrah. Dan ini surah adalah merupakan surah yang awal-awal turun. Masya Allah, ayatnya tidak tanggung-tanggung. Paling panjang ya. Berapa Pak? Iya, 287. Subhanallah, 287. Kira-kira kalau dipasang target sebelum meninggal bisa hafal nggak ya Al-Baqarah itu? Ya, sebelum kita berpisah dengan dunia, Pak. Ya kalau soal lancar tidak lancar urusan nomor 2, kan gitu ya. Tapi yang sudah jelas hafal, gitu kan? Nah, orang membaca apa? Oh, kita tahu itu setelah saya qul sufaha itu, gitu. Dan ini kan memerlukan apa? Ya fokus, perhatian. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dorongan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan surah Al-Baqarah. Ya, sebenarnya soal perhatian betul itu. Jadi bukan kemampuan saja. Ada orang mampu tetapi tidak punya kepedulian, ya nggak jadi. Ada orang kuat hafalannya tapi tidak tergerak untuk menghafal suratul Baqarah, ya tak akan jadi. Tetapi kadang-kadang bisa terjadi ingatannya biasa-biasa saja, tapi kenapa? Ketekunan. Ada ketekunan untuk menghafal Al-Baqarah itu. Nah, berikut ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La taj'alu buyutakum qubura. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. Saya baca sekali lagi. La taj'alu buyutakum qubura. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis sahih karena riwayat Imam Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Kayak gitu. Jadi kira-kira Bapak bisa paham nggak bahwa kuburan itu bukan tempat baca Quran? Kan gitu kan? Kuburan itu bukan tempat baca Quran. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Lalu, fa innal baital ladzi tuqra fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Allahu Akbar.
Ya. Hadis sahih yang tidak diragukan sedikit pun kesahihannya. Ya, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Nah, isi rumah itu dari makhluk yang gaib hanya ada dua, Pak. Dari makhluk gaib hanya ada dua. Apa itu, Pak? Kalau tidak malaikat, syaitan. Dan dua-dua ini tidak mungkin ketemu. Yang dua-dua itu tidak mungkin ketemu. Kalau ada di situ syaitan, malaikat nggak akan masuk. Dan kalau di dalam rumah itu ada malaikat, syaitan tidak akan masuk. Jadi supaya rumah kita itu tidak dimasuki syaitan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, menghindari segala celah masuknya syaitan. Ada enggak diberikan keterangan oleh Nabi supaya syaitan tidak masuk? Ada enggak, Pak? Ada. Pernah dengar tapi lupa. Yang pertama, jangan ada di situ patung-patung. Cuma bahasa Nabi gambar-gambar. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, apa, Pak? Rumah yang tidak dimasuki malaikat, berarti yang masuk adalah setan. Apa yang kedua? Anjing. Jangan ada di rumah itu anjing. Kalau ada yang dua ini, maka rumah itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya. Jadi ini harus diperhatikan apa pantangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, rumah yang tidak dimasuki oleh setan, inilah dia yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ya. Jadi artinya tidak putus-putusnya suratul Baqarah dibacakan di dalam rumah itu. Walaupun tidak harus tamat satu kali duduk, ya. Nah, kalau mau khatam satu kali duduk, memang perlu ya apa namanya? Ya paling tidak mungkin ya seharian kali ya. Pagi sampai malam. Baik. Nah, jadi jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Nah, ini juga yang menjadikan para ulama berpendapat sholat sunnah itu baiknya di mana? Di rumah. Tahajud, ya di rumah. Atau sholat sunnah yang lain di rumah. Karena Nabi mengatakan jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Hanya kuburan yang orang tidak boleh sholat di sana. Tidak boleh sholat. Baik. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'an al-Baqarah. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Kalau ibarat ini disebut sanam ini kalau untuk hewan unta. Yang paling kalau sapi biasanya apa, Pak? Iga, kan gitu ya. Ya, iga. Jadi setiap sesuatu itu ada puncaknya. Ada intinya. Maka inti Quran itu adalah Al-Baqarah. Puncaknya itu adalah Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailah
siapa yang membaca Al-Baqarah itu di rumahnya dalam satu malam, lam yadkhulhu syaitan thalatha layalin. Satu malam dibaca, walaupun putus-putus, ya, maka tidak dimasuki rumah itu oleh setan selama 3 malam. Jadi masa berlakunya 3 malam, Pak. Masya Allah ya. Ya, satu malam kita baca, kan boleh saja habis maghrib nanti cicil lagi habis isya gitu ya. Capek istirahat, makan dulu sambung lagi. Apabila dibaca suratul Baqarah itu dalam satu malam, maka daya tahannya tidak dimasuki oleh syaitan selama 3 malam. Aman insyaallah. Karena malaikat ada di situ, kan begitu ya. Malaikat ada di situ. Jadi kalau sudah malaikat ada, syaitan nggak akan berani masuk. Tetapi kalau malaikat kabur, maka yang akan masuk adalah syaitan. Jadi kenyamanan rumah bukan ditentukan oleh dekorasi rumah, bukan mewahnya furniture, bukan AC yang full, tidak. Bukan itu kenyamanan. Kenyamanan itu kalau rumah itu tidak dimasuki oleh syaitan. Nah, ini yang perlu kita budayakan. Kesadaran tidak mengundang syaitan ke rumah. Dari mana kita ketahui itu? Dari hadis Nabi. Ya salah satunya musik. Kalau isi rumah bapak itu musik, ya syaitan gentayangan di situ. Maka bebaskan rumah kita dari musik. Ya. Yang ada di rumah itu apa? Ya, orang baca Quran atau murattal baru. Jadi suara musik. Kemudian tadi apa? Gambar-gambar dalam bahasa Nabi atau patung-patung, bersihkan semua itu. Walaupun atas nama aksesoris, tidak ada aksesoris pakai patung. Itu aksesoris orang musyrik itu. Ya. Patung manusia, patung hewan, ada gambar harimau dipasangnya di ruang tamu. Patung harimau di ruang tamu. Entah apa maksudnya, wallahu a'lam. Ya. Patung burung. Untuk apa? Apa manfaatnya sama kamu? Keindahan itu boleh asal tidak bertentangan dengan syariat. Boleh keindahan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Anjing. Jadi disebutkan ada rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, berarti kalau malaikat tidak masuk, pasti yang masuk siapa? Ya setan. Makanya isi rumah itu, orang yang dalam rumah itu gerah saja. Gak ada kenyamanan, gak ada ketenangan dalam rumah itu. Suka berantem. Anak-anak susah dikasih ingat. Kenapa? Karena itu dia tadi, mohon maaf, isi itu setan. Malaikat gak mau masuk. Karena pemantik setan itu ada di situ. Bagaimana setan mau masuk? Bagaimana malaikat mau masuk? Tetapi kalau rumah itu bersih dari segala pemantik setan, nah baru. Nah, itulah salah satunya membaca suratul Baqarah. Kemudian mari kita lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, artinya Abu Hurairah melaporkan, pernah suatu ketika Rasulullah mengirim mengirim pasukan. Mereka jumlahnya beberapa orang lah. Fastaqra'ahum, maka Nabi sebelum melepas mereka ini menanya dulu, kalian yang berangkat ini apa saja yang kalian hafal dari Al-Quran? Masya Allah ya. Ya, melepas rombongan
Setiap orang fastaqra'a kullu wahid minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Kamu surah apa yang kamu hafal? Kamu surah apa? Kamu ini satu-satu ditanyai Nabi. Nah, tibalah pada seseorang umurnya paling muda. Ditanya Nabi, seperti apa Al-Quran pada dirimu? Apa yang kau hafal? Ma ma'aka ya fulan. Kata anak muda itu, ma'i kada wa kada wa suratul Baqarah. Saya hafal surah A, B, C dan surah Al-Baqarah. Ketika dia menyebut surah Al-Baqarah, Nabi mengatakan, ama'aka suratul Baqarah? Ama'aka? Betul kau hafal suratul Baqarah? Nah, beliau menjawab, na'am. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, idhab fa anta amiruhum. Silakan rombongan berangkat, ini yang menjadi pimpinan rombongan. Luar biasa ya Pak ya. Silakan berangkat rombongan, ini yang akan menjadi pimpinan rombongan. Karena dia hafal apa? Suratul Baqarah. Begitulah hebatnya kedudukan Al-Baqarah itu. Ya. Kita pun tidak tahu apa rahasianya. Begitu ya. Paling mungkin kita, feeling kita bahwa rombongan itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang bisa membahayakan. Coba Bapak lihat bulan Desember kemarin, 4 kecelakaan pesawat, betul enggak? Di berbagai negara. Ya? Nah, luar biasa. 4 kecelakaan pesawat. Ada yang mau mendarat, habis. Jadi, ya, memang itu sudah ketentuan Allah, ya. Tapi sebagai seorang Muslim, kita kan dibekali dengan apa? Doa safar, betul enggak Pak? Makanya begitu masuk pesawat, ya, kamu lihat zikir, begitu mulai tinggal landas, ya berangkat, mulailah membaca doa safar itu. Kalau nggak hafal, ya tulis, masukkan di kantong, ya, masukkan di saku. Sebagai usaha ingin meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya tidak hanya cukup Bismillah tawakkalna Allah, yaitu keluar dari rumah ya. Tapi kalau pesawat, bis, kereta, kapal mau berangkat, ada lagi bacaannya khusus kan begitu kan? Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya sampai akhir doa itu. Mudah-mudahan kita dijaga. Siapa tahu dengan izin Allah, gara-gara satu orang membaca doa itu aman seluruhnya. Jadi tadi anak muda ini diamanahi sebagai pimpinan rombongan pasukan karena dia hafal surah Al-Baqarah. Baik. Ada lagi hadis Umamah, saya baca sepintas lalu, radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah kudengar Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, baca kalianlah Al-Quran itu, sesungguhnya Quran itu merupakan pembela bagi pembacanya di yaumul qiyamah. Lihat tuh Pak. Pembela orang di yaumul qiyamah itu adalah Al-Quran. Semakin kuat bacaan Qurannya, semakin banyak, semakin sering, maka pembelanya makin kuat. Di dunia ini saja backing itu kan bertingkat-tingkat Pak, betul enggak? Di dunia
Atau di pengadilan, pengacaranya siapa? Kalau pengacaranya ya akan ada kelas-kelasnya ya. Ya, kalau kelas tertentu dia merasa lebih aman. Nah, nanti di yaumul qiyamah pembela itu yang paling yang kuat itu adalah Al-Qur'an. Iqra'u az-zahrawain. Nah, Rasulullah menyebutnya dua zuhur. Zahrah ini bunga, mawar. Dua mawar. Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, dua ini rupanya. Baca kalian dua surah ini. Nanti di hari kiamat dua surah ini akan datang sebagai penaung. Ibarat apa? Awan. Panas matahari terik di gurun. Ya? Kalau tidak ada yang menaungi, bagaimana Pak? Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu ibarat penaung yang menaungi di hari kiamat. Baik, ibarat juga atau boleh saja diumpamakan seperti ya rombongan burung. Ya, Bapak pernah lihat burung itu kalau sudah terbang? Iya. Masya Allah ya, entah berapa juta itu jumlahnya. Nanti mereka itu dua surah itu akan apa namanya argu ya terhadap pembacanya di yaumul qiyamah. Waduh, jadi seperti pengacara Pak ya, seperti pengacara meyakinkan hakim akan orang yang dibelanya itu. Begitulah dua surah itu. Kira-kira terdorong enggak? Ya? Iya. Begitu Nabi SAW mencontohkannya. Kemudian beliau berkata, apa kata Nabi? Iqra'ul Baqarah. Baca kalian Al-Baqarah. Yang enggak hafal pakai mushaf. Sekarang lebih simpel lagi. Ada ya HP. Betul enggak? Baca kalian Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Membiasakannya itu merupakan barakah. Meninggalkannya kerugian besar. Kerugian besar kalau kamu tinggalkan membaca Al-Baqarah itu. Jadi ibaratnya ya kita sebutlah surah langganan itu dalam kehidupan kita. Nggak bisa lepas dari Al-Baqarah. Tidak bisa lepas dari Al-Baqarah. Wa tarkuha hasrah. Ya. Dan tidak bisa disentuh oleh para tukang sihir. Nah, itu rupanya Pak. Tukang sihir kelabakan menghadapi orang yang terbiasa membaca dua surah ini. Al-Baqarah, ya khususnya Al-Baqarah yang tadi ya. Al-Baqarah dan Ali Imran. Wala tastati'uha al-batalah. Pembaca Al-Baqarah itu tidak bisa disentuh oleh tukang sihir. Al-batalah artinya as-saharah, tukang sihir. Iya. Baik, ada lagi satu hadis yang juga merupakan dorongan, hadis Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah ku dengar Rasulullah bersabda, nanti yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahluhu, nanti dipanggillah Al-Qur'an di hari kiamat. Quran dipanggil Pak, dan para pembacanya yang mengamalkannya. Nah, ini dia nih, alladzina kanu ya'maluna bihi. Maka yang pertama dipanggil surah itu adalah suratul Baqarah dan Ali Imran. Jadi termasuklah para pembacanya. Itulah yang nanti ya yang dipanggil
ya, di bagian terdepan. Yu'tabil Quran, dipanggil Al-Quran nanti pada hari kiamat, dan para pembacanya yang mengamalkannya. Sekarang masuklah kita ke ayat pertama dan seterusnya. Hari ini hari keberapa Sya'ban, Pak? Hari kedua ya? Ini tanggal berapa? Berarti 3 Sya'ban sudah. Jumat 1, Sabtu dan 3. Kalau tanggal 2 Februari. Beda antara bulan Romawi dengan itu. Alif Lam Mim. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf yang terpotong-potong ini. Ini disebut potongan-potongan huruf. Tidak semua huruf ada di situ. Ya. Lalu secara umum kira-kira apa ini awal ayat dengan huruf-huruf tertentu? Para ahli tafsir tetap mengatakan hanya Allah lah yang mengetahui apanya maksudnya. Enggak bisa direka-reka. Adapun tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para penafsir itu semuanya relatif. Tidak ada kepastian. Itu hanya pendapat saja. Iya. Dan itulah merupakan kemu'jizatan Al-Quran. Jadi masih rahasia, Pak, itu. Masih rahasia. Kenapa huruf-huruf tertentu dipilih? Ada namanya nanti Alif Lam Ra. Ada Sad, ada Hamim. Ya? Ada Alif Lam Mim Sad. Ada yang lebih panjangnya Kaf Ha Ya Ain Sad. Kan begitu? Ada yang 5 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf. Baik. Itu kemu'jizatan Al-Quran. Kita tidak disuruh untuk ayo cari, sebelum mati cari ini apa ini maksud Alif Lam. Jangan. Ya. Tidak akan ketemu kepastiannya. Memang itu adalah rahasia Allah. Itu kemu'jizatannya. Lalu ayat kedua, ya, Zalikal kitab. Zalikal kitabu la raiba fih. Berhenti di situ kan? Hudal lil muttaqin. Nah. Kitab ini, maksud kitab di sini, maksudnya itulah Al-Quran. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya. Innal murada bidzalik al-isyarah ila al-Quran. Yang dimaksud kitab ini itu kitab ini yang mana? Ya, itu dari Al-Quran. Tidak ada keraguan. Raib itu artinya ragu, syak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Arti kata apa? Apa saja di dalam Al-Quran itu pasti benar. Kalau ada kabar, informasi pasti benar. Ya. Kalau ada hukum pasti adil. Kalau ada larangan pasti mencelakakan. Jadi begitulah. Itulah yang disebut la raiba. Tidak ada keraguan. Kalau kita baca buku orang, Pak, pikiran orang, bagaimana? Pasti benar? Tidak ada kepastian benar. Kecuali isi bukunya Al-Quran. Baru kita katakan isinya benar. Tapi kalau sudah masuk ke pikiran, pendapat, analisa, hipotesa, apapun namanya, teori,
itu semuanya relatif. Berapa banyak teori yang diyakini satu abad berikutnya apa? Diralat. Disebut temuan. Ya, ini temuan. Belakangan, 50 tahun belakangan, 100 tahun belakangan, para ahli yang lain mengatakan, itu sudah terbukti tidak benar. Ada temuan baru. Itulah namanya ide manusia. Jadi ide manusia itu tidak boleh dikultuskan. Nah, begitu. Pendapat manusia itu tidak boleh dikultuskan. Apapun namanya, ide, pendapat, teori, penemuan, hipotesa, dalam bahasa Arabnya ijtihad. Ijtihad manusia tidak boleh dikultuskan. Semuanya ijtihad itu sifatnya relatif. Baru tahu kepastian benarnya nanti kapan? Di hari kiamat. Nah, kasih contoh, Pak. Ya. Makna quru di dalam ayat tentang wanita yang dicerai. Wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai ya memasuki masa menunggu selama 3 kali quru. Kan begitu kan? Ini masalah hukum perceraian. Nah, kalau lewat 3 quru itu, kalau si suami masih mau kembali kepada bekas istrinya, harus dengan nikah yang baru, akad baru, mahar baru. Tetapi selama masih dalam 3 quru itu, dia boleh kembali tanpa harus memperbaharui akad. Kan gitu? Nah, makna quru di situ, di sini ada 2 pendapat. Ada bilang 3 kali suci, ada bilang 3 kali haid. Mana yang paling benar? Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Nanti di yaumul qiyamah. Tapi para ahli fikih boleh berijtihad. Nah, gitu. Ya. Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berijtihad, yang dimaksud quru di situ itu adalah suci. Maka wilayah atau negeri yang mempedomani mazhab Syafi'i menetapkan dalam peradilannya masa tunggu perempuan itu selama 3 kali suci. Mazhab lain menetapkannya haid. Jadi 3 kali haid. Nah, itu contoh itu. Nah, itu kan ijtihad, iya. Salah satu pasti ada yang benar. Ya. Mana yang paling benar? Nanti ketahuan di yaumul qiyamah. Tetapi para ulama boleh berijtihad untuk menentukan makna itu, dan itu memang boleh diperpedomani. Ya, boleh dipedomani oleh sebuah negara atau pengadilan yang mengikuti mazhab tersebut. Masya Allah ya, begitulah hebatnya. Nah, tetapi kalau sudah disebut ini tidak ada lagi ijtihad, karena memang sudah jelas, maknanya sudah jelas. Pada saat itu tidak ada peluang untuk berbeda, harus ikuti. Tidak bisa diperdebatkan. Nah, hal-hal yang sifatnya akidah, betul enggak? Ya, tidak bisa diperdebatkan. Nah, jadi zalikal kitabu la raiba fih. Termasuk, Pak, wanita, seorang perempuan istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Menunggu berapa lama? 4 bulan 10 hari. 14 ashuri wa ashra. Ada seorang ahli apa namanya? Ya, ahli kandungan, orang kafir, mengatakan hasil penelitian saya betul.
bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya baru betul-betul bersih rahimnya itu 4 bulan 10 hari. Ajaib. Ajaib kata dia. Itu keterangan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Walladzina yadharuna azwajahunna. Yang orang-orang laki-laki yang meninggalkan istrinya, suaminya meninggal, maka istrinya itu harus menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru boleh apa? Nikah lagi. Baik. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada keraguan. Apa konsekuensinya? Kalian jangan ragu. Kalau gitu ya. Kalian jangan meragukan. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kamu jangan ragu. Artinya kalau kamu jangan ragu apa? Apa saja yang ada dalam Al-Quran itu jadikan sebagai pedoman. Kalau kamu tidak menjadikan dia sebagai pedoman, umpamanya ya Allah mengatakan A dalam Al-Quran itu, lalu kamu pilih B, artinya kamu apa? Ragu, tidak yakin. Dan inilah kebanyakan Pak ya, tidak seluruhnya, kondisi kaum muslimin di dunia ini. Allah menetapkan sesuatu, mereka lari dari ketetapan itu mencari opsi lain. Wabil khusus dalam soal apa? Soal apa? Hukum. Hukum. Allah menetapkan sesuatu, mereka cari pilihan lain. Berarti kamu apa? Tidak yakin, ragu akan ketentuan Al-Quran. Luar biasa. Jadi la tartabu, jangan kamu ragu pada Al-Quran itu. Ya, juga disebutkan kata-kata hudan ini kan banyak sekali dalam Al-Quran. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan ya Muhammad bahwa Al-Quran itu untuk orang beriman merupakan petunjuk dan syifa, kesembuhan. Ya, kesembuhan. Jadi kalau yakin kepada Al-Quran, insya Allah kamu akan sehat sembuh dalam soal penyakit. Kemudian lagi ada ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau mau sembuh penyakit, kemudian ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka terus-meneruslah dengan Al-Quran. Artinya jadikan Quran itu sebagai pendamping kehidupan, bacaan dan seterusnya. Luar biasa. Jadi yang paling banyak mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini adalah al-muttaqin. Gitu kan? Hudan lil muttaqin. Allah sudah mengatakan Quran itu petunjuk. Kenapa orang mencari petunjuk yang lain? Ini kadang-kadang yang kita, apalagi di zaman sekarang ini Pak ya. Ya. Di zaman yang pertama, zamannya apa? Manusia yang hidup di zaman ini imannya sudah melemah. Kemudian godaan dari luar kaum muslimin tinggi sekali. Ya. Yang bisa saja membuat orang ragu terhadap isi Al-Quran. Kan ini yang pada umumnya kan. Kita dibenturkan dengan hak asasi manusia, HAM. Kita dibenturkan dengan kebebasan. Ya. Berekspresi dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin lebih banyak terpengaruh dengan pandangan hidup yang diproduksi oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Dengan meninggalkan hukum yang sudah jelas kepastian benarnya di dalam Al-Quran. Nah inilah dia kondisi kaum muslimin di zaman ini. Lebih suka mendengar
suara orang dari luar orang beriman ketimbang mendengarkan isi Al-Quran. Apa memang begitu zamannya? Wallahu a'lam, Bapak. Jadi betul lah kalau orang betul-betul beriman kepada Al-Quran di zaman ini nilainya lebih hebat. Betul enggak? Daripada orang yang hidup dulu. Kalau hidup dulu godaan tidak terlalu parah. Tapi di zaman ini godaannya luar biasa. Jadi seolah-olah kebenaran itu apabila datang dari wilayah tertentu, kita sebutlah namanya barat. Kalau sudah sesuatu itu datangnya dari barat, dianggap oh itu sudah jelas. Semuanya orang berpatokan ke situ, ekonominya, politiknya, keuangannya, hukumnya, betul enggak? Semua sistem dibangun berdasarkan apa? Temuan-temuan orang-orang yang disebut ilmuwan-ilmuwan barat. Kalau itu tadi hal-hal yang terkait dengan uji coba, observasi laboratorium masih bisa kita terima. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan ide, kenapa kamu lebih percaya kepada orang yang tidak memiliki hidayah ketimbang Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah la raiba, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang tidak diragukan? Semua kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbicara tentang berbagai persoalan, ya enggak Pak? Ya, berbagai persoalan. Ada di situ kedokteran, ada di situ pertambangan, geologi, ada antariksa, ada yang sifatnya hubungan kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, ideologi, pemerintahan, ada di dalam Al-Quran. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran ini, baik berupa ya teori dan sebagainya, itu pasti benar. Kalau kamu cari opsi lain, kamu tidak akan berhasil. Dan ujung-ujungnya kamu bisa celaka. Jadi begitulah kira-kira zalikal kitabu. Ayo kita baca Pak, walaupun satu ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah berapa kali? Ya, alhamdulillah. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk, artinya apa? Harus kamu jadikan Quran itu sebagai pedoman. Bukan pilihan. Tetapi nyatanya umat Islam menjadikan Quran itu sebagai apa? Salah satu pedoman. Bukan satu-satunya pedoman. Allah menginginkan hidup kamu itu menjadikan Quran sebagai apa? Satu-satunya pedoman. Jangan kamu ambil pedoman yang lain. Pasti kamu akan keliru. Pasti kamu akan keliru. Jadi ini semuanya ujian keimanan Bapak. Lagi-lagi karena kita hidup di zaman ini Pak. Bagaimana hidup zaman ini? Pola pikir kita ini kan dibentuk dari sejak TK. Masuk SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masuk perguruan tinggi 4 tahun. Tambah lagi entah pasca sarjananya. Yang membentuk pikiran kita siapa? Quran atau sekuler? Sekuler. Bukan Quran yang membentuk pikiran kita. Terkecuali mereka yang ada di pesantren, ya. Dari mulai awal dia memang yang bentuk pikiran dia itu ya fikih, Quran, hadis, itu memang beda. Tapi secara umum kita ya begini. Makanya Quran itu susah masuk ke kepala karena sudah ada ideologi yang mendahuluinya. Jadi di dalam kepala itu terjadi apa terus itu? Konflik.
Ketika dibaca Quran, oh begini. Keluar dari Al-Quran, bacaan kita sehari-hari, buku, kalau bagi mahasiswa, referensi segala macam. Kok ini beda? Perang terus ini otak. Otak itu perang. Mana ada bidang ilmu yang tidak rujukannya barat? Betul tidak? Khususnya ilmu sosial. Tidak ada yang tidak rujukannya barat. Kalau sudah rujukannya barat, pasti tidak akan ketemu dengan Al-Quran. Pasti tidak akan ketemu dengan Al-Quran. Nah, jadi bagaimana? Akhirnya, entah karena terpukau, entah karena terpaksa, entah karena tuntutan pekerjaan, dia pun lebih percaya kepada itu dia. Teori-teori yang datang dari luar Al-Quran. Sehingga dia menganggap Quran ini ya udah baca aja kan berpahala. Akhirnya ujung-ujungnya hanya sekedar mendapatkan apa? Pahala. Padahal tujuan Quran itu hudan. Hudan itu artinya apa, Pak? Pedoman. Pedoman. Pedoman itu artinya apa? Konstitusi kalau dalam bernegara. Dalam dunia hukum pengadilan namanya kitab undang-undang hukum. Itu namanya hudan itu. Textbook kalau di perguruan tinggi. Itu namanya semuanya hudan. Textbook dalam ekonomi, textbook dalam bidang sosial. Itu namanya hudan. Jadi bukan hudan itu dibaca kalau bulan Ramadan. Bukan itu. Nah, di sini juga kita harus paham apa maksud hudan. Baiklah, alhamdulillah. Baru 2 ayat, dan itu pun kalau masih kita gali ini ya, kata hudan ini insyaallah ya masih panjang lagi pembicaraan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, kita cukupkan atau ada yang mau bertanya? Oh iya. Kalau bukan jadi pedoman, mengaitkan dengan penemuan orang kafir ternyata membenarkan Al-Quran. Terus saya juga pernah dengar ada doktrasi misalnya cara makan Nabi. Iya. Justru itu cara makan yang paling benar. Iya. Gimana kita mensikapinya? Kalau justru kita mengikuti cara Nabi tadi karena dengar dari orang kafir tadi, bukan dari sunnah. Nah itu dia. Jadi temuan mereka itu menguatkan Al-Quran, kan begitu kan? Ya, temuan mereka itu suatu hal yang pasti. Kalau penelitiannya benar, pasti akan membenarkan Quran. Jadi yang lucu, kita baru memakai ajaran Al-Quran setelah dengar mereka, kan lucu itu. Seharusnya ada tidak adanya temuan mereka, kamu percaya ke sini karena ini kitab sucimu. Baik, jadi nanti insya Allah bulan depan dah Ramadan ya. Ya tapi tak mengapa, Ramadan kan jalan terus kan pengajian kita. Baik, insya Allah, yang penting umur panjang, sehat. Iya. Ada yang lain? Baik. Sampai di sini dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.